Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, memenuhi kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu ibadah Jumat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita khususnya di hari Jumat ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman. Id ba'asa fihim rasulan min anfusihim, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus dari kalangan mereka seorang rasul, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yastlu alaihim ayatih, yang mana tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengajarkan, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan mereka Alkitab dan Al-Hikmah, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, meskipun mereka sebelumnya dalam keadaan tersesat yang nyata. Maka diutusnya Nabi SAW merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan kita sia-sia. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita kemudian meninggalkan kita tanpa ada perintah dan tanpa ada larangan. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita kemudian menugaskan kita untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan kita melainkan karena hikmah yang sangat besar. Allah Subhanahu berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dan di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk mengajarkan umatnya bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa berfirman, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut, dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut. Maka tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW, agar mengajarkan umatnya bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wajib bagi kita untuk mengimani Rasulullah SAW, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala
mewajibkan kita agar beriman kepada Rasulullah SAW, dan tidaklah sempurna keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan wajibnya kita beriman kepada Rasulullah SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan telah datang seorang rasul dari kalangan kalian, azizun 'alaihi ma 'anittum, yang mana Nabi SAW merasa susah, merasa berat atas apa saja yang menjadikan kalian berat. Harisun 'alaikum, Nabi SAW berusaha agar kalian mendapatkan hidayah. Bil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang-orang yang beriman Nabi SAW bersifat lembut dan kasih sayang. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita 5 sifat seorang Rasul SAW. Pertama, dalam ayat ini menjelaskan secara tersirat bahwasanya risalah Nabi SAW itu berlaku umum. Laqad ja'akum, dan sungguh telah datang kepada kalian. Ini berlaku untuk umum, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Yaitu seorang Rasul yang memiliki 5 sifat. Yang pertama, min anfusikum, dari kalangan kalian. Karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus seorang Rasul dari kalangan malaikat. Hal itu untuk memudahkan dalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, dalam mengajarkan umatnya. Karena kita tidak bisa melihat bagaimana wujud malaikat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat pertama dari seorang Rasul adalah min anfusikum, dari kalangan kalian. Sifat yang kedua dalam ayat ini, azizun 'alaihi ma 'anittum, merasa berat apa saja yang menjadikan kalian berat. Karena itu kalau kita perhatikan sunnah-sunnah Nabi SAW, Nabi SAW sangatlah sayang kepada umatnya. Seperti contohnya adalah sunnah tentang siwak. Nabi SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartu bisiwak inda kulli wudu'in wa fi riwayat inda kulli shalah. Jikalau tidak memberatkan kepada umatku, niscaya aku akan wajibkan mereka untuk bersiwak pada setiap wudu atau pada setiap ingin sholat. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW sangat sayang kepada umatnya, merasa berat, merasa susah apa saja yang menjadikan umatnya susah atau berat. Ini sifat yang kedua dari sifat Nabi SAW. Karena itu Nabi SAW tidaklah diutus kepada umatnya melainkan untuk mengajarkan ibadah yang agama yang mudah. Nabi SAW bersabda, bu'istu li hanafiyatis samhah, atau kama qala sallallahu, aku telah diutus untuk membawa agama yang lurus dan yang mudah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala tidaklah menginginkan kepada hambanya kesusahan. Allah Subhanahu berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Tidaklah Allah Subhanahu menginginkan untuk kalian kesusahan, melainkan Allah Subhanahu menginginkan kepada kalian kemudahan. Maka agama Islam adalah agama yang mudah. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW disifati dengan Nabi yang sangat sayang kepada umatnya, merasa berat apa saja yang menjadikan umatnya berat. Ini sifat yang kedua. Sifat yang ketiga dari sifat Nabi SAW yang wajib kita imani, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Harisun 'alaikum, Nabi SAW sangat berusaha keras untuk memberikan hidayah kepada umatnya. Kita bisa melihat bagaimana perkorbanan Nabi SAW, bagaimana pengorbanan Nabi SAW dalam mendakwakan Islam. Rasulullah SAW diintimidasi oleh kaumnya, bahkan diancam untuk dibunuh. Bahkan mereka berusaha untuk membunuh Nabi SAW dan bahkan mengusir Nabi SAW dari tanah kelahiran Nabi SAW. Ini merupakan pengorbanan yang begitu besar dari Nabi kita Muhammad SAW, yang menunjukkan Nabi SAW sangat berusaha keras agar umatnya, agar orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengimani Rasulullah SAW.
Maka berapa banyak kaum muslimin, berapa banyak orang-orang yang masuk Islam karena sebab dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah. Dan orang yang paling berjasa kepada kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang yang masuk Islam melalui dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat yang ketiga dari sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, harisun alaikum. Sifat yang keempat dan kelima dari sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bil mu'minina raufur rahim. Terhadap kaum mukminin, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat lemah lembut dan kasih sayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat sayang kepada umatnya. Maka semua yang memudaratkan umatnya, Nabi SAW larang. Semua yang mengandung maslahat bagi umatnya, Nabi SAW perintahkan. Maka tidaklah segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepada surga, melainkan Nabi SAW telah mengabarkannya. Dan tidaklah segala sesuatu yang memudaratkan atau bisa mengantarkan seorang menuju neraka Allah Subhanahu wa taala, melainkan Nabi SAW telah memperingatkannya. Maka wajib bagi kita untuk beriman kepada Nabi SAW. Wajib bagi kita untuk mengagungkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Karena itu di antara konsekuensi dari kita beriman kepada Nabi SAW, sebenarnya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Wahab dalam kitabnya Al-Usul As-Salasah. Yang pertama yaitu ta'atu fi ma amar, yaitu mentaati segala yang diberitakan oleh Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi SAW bersabda, "Man ata'ani faqad ata Allah." Dan barang siapa yang mentaatiku, maka sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ati Allah wa ati Rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Dan banyak sekali ayat-ayat maupun hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwasanya mentaati Rasulullah SAW adalah sesuatu yang wajib. Karena merupakan makna syahadati anna Muhammad Rasulullah adalah ta'atuhu fima amar. Mentaati segala yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam, memperingatkan orang-orang yang tidak mau mentaati Rasulullah SAW, orang-orang yang menyelisih Rasulullah SAW, dengan ancaman yang sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul," para siapa yang menentang Rasul, yaitu Nabi SAW, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas kepadanya petunjuk, wa yattabi' ghayra sabil mu'minin, dan mengikuti jalannya selain orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat, nuwallihi ma tawalla, Allah akan biarkan dia di dalam kesesatan, wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah, dan Allah Subhanahu akan memasukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan neraka jahanam merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Ini ancaman bagi orang-orang yang tidak mau mentaati Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mau mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sempurnanya syahadat kita kepada Rasulullah SAW adalah dengan mentaati Rasulullah SAW, dengan mentaati semua perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tasdiqu fima akhbar, membenarkan semua yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW tidak hanya mengajarkan kepada umatnya bagaimana tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW juga mengabarkan tentang hal-hal yang gaib, mengabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang malaikatnya, tentang tanda-tanda hari kiamat, yang semuanya berkaitan dengan ilmu gaib yang kita tidak bisa melihatnya. Maka wajib bagi kita untuk mengimani segala yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kabar tersebut sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara dengan hawa nafsu. Allah Subhanahu berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan hawa nafsu, melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga nabinya dari
ucapan-ucapan dusta. Allah Subhanahu wa taala bahkan mensifati nabinya dengan sifat yang jujur. Karena bagaimana Nabi SAW sebagai seorang rasul yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kemudian berkata dusta atau bohong. Ini sangat jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara yang menunjukkan bahwasanya ucapan Nabi SAW adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala adalah hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Tatkala beliau mendadaki Nabi SAW dalam keadaan sedih. Karena kebiasaan beliau adalah menulis semua ucapan Nabi SAW. Maka tatkala orang-orang Quraisy melarang beliau untuk menulis semua yang diucapkan oleh Nabi SAW, maka beliau pun mengadu kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW kepadanya? Uktub fama kharaja min fiyya illa haq. Ma kharaja minhu illa haq. Maka tulislah sehingga tidaklah keluar dari lisan ini melainkan kebenaran. Ini menunjukkan bahwasanya ucapan Nabi SAW adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna yang ketiga atau konsekuensi yang ketiga dari syahadat kita bahwasanya Nabi SAW adalah Rasulullah SAW, adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, wajtinabu fi manaha an wazajar, yaitu meninggalkan semua yang dilarang oleh Nabi SAW dan yang dicela olehnya. Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Ma nahaytukum anhu fastanibu," dan apa saja yang aku larang maka tinggalkanlah. "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum," dan apa saja yang aku perintahkan maka kerjakanlah semampumu. Di sini Nabi SAW tidak mengkaitkan larangan dengan istita'ah, dengan kemampuan, menunjukkan bahasanya kita wajib meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Nabi SAW. Karena tidaklah Nabi SAW melarang kita melainkan hal itu mengandung manfaat bagi kita. Tidaklah larangan Nabi SAW karena di situ terdapat madarat apabila kita mengerjakannya, maka wajib ditinggalkan. Makna yang keempat atau konsekuensi yang keempat dari kita mengimani Rasulullah SAW sebagai Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, wa alla yu'badallah illa bima syara', dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala diibadahi melainkan sesuai dengan syariat Nabi SAW. Maka wajib bagi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi SAW, sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Karena itu Fudail bin Iyad radhiyallahu ta'ala rahimahullah ketika mengomentari atau menafsirkan sebuah ayat dalam surat Al-Mulk, "Linabluwakum ayyukum ahsanu amala," agar Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kalian siapakah yang paling baik amalnya. Maka beliau menafsirkan ay akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu amalan yang paling ikhlas dan yang paling benar. Maka beliau ditanya, ma akhlasu wa ma aswabuhu, apa yang dimaksud dengan amalan yang paling ikhlas dan yang paling benar? Maka kata beliau rahimahullah, fa innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Sesungguhnya amalan itu apabila ikhlas dikerjakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala namun tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, tidak benar, maka tidaklah diterima. Wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Demikian juga apabila amalan tersebut benar sesuai dengan sunnah Nabi SAW namun tidak ikhlas, maka tidak diterima. Hatta yakuna khalisan shawaban wal khalisu ayyakuna lillah was shawab ayyakuna ala sunnati. Dan wajib amal itu harus terpenuhi dua syarat, yaitu ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, yaitu benar. Maka kata beliau yang dimaksud dengan ikhlas adalah dikerjakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan shawab yaitu benar adalah sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Maka kita berusaha dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Karena itu Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi SAW, man amila amran laisa alaihi amruna
fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak sesuai dengan perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bagaimana konsekuensi dari syahadat bahwa Nabi SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita berusaha untuk mengerjakan, bukan hanya kita melafadzkan dengan lisan kita, tapi kita memahami dengan hati kita dan juga diamalkan dengan amalan-amalan ibadah. Karena termasuk rasa syukur kita diutusnya Nabi SAW, yaitu dengan mengerjakan sunnah-sunnah Nabi SAW dan menjauhkan diri dari perbuatan bid'ah. Maka sangat disayangkan ada sebagian orang yang mengatakan bolehnya kita untuk berkreasi dalam urusan ibadah. Dalam urusan dunia tidak mengapa seorang berkreasi, karena Nabi SAW pernah bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih mengetahui dengan perkara atau urusan dunia kalian. Namun dalam urusan agama wajib sesuai dengan sunnah Nabi SAW, wajib sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Tidak boleh kita berkreasi, membuat sesuatu yang baru, ibadah-ibadah yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Nabi SAW yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Nabi SAW dan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan bid'ah dan maksiat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu kana ghaffara. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara cintanya Nabi SAW kepada kita semua sebagai umatnya, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya di antara ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah puasa. Dan baru saja kita telah meninggalkan ibadah yang sangat agung. Baru saja kita ditinggalkan oleh tamu yang sangat mulia, yaitu Ramadan. Maka Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada umatnya yang merasa sedih ditinggalnya bulan Ramadan dengan ibadah, yaitu puasa Syawal. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min syawal kana kayaumid dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia iringi dengan 6 hari puasa, yaitu di bulan Syawal, maka pahalanya seperti puasa sepanjang tahun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini kita bisa mengambil 3 pelajaran atau 4 pelajaran. Yang pertama, bahwasanya puasa Syawal adalah pelengkap, penyempurna pahala puasa Ramadan. Maka barang siapa yang ingin disempurnakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia berpuasa Syawal. Baik dilakukan 6 hari berturut-turut atau dengan cara sehari puasa atau sehari berbuka. Tidak harus berturut-turut. Karena Nabi SAW mengatakan summa atba'ahu, kemudian mengiringi dengan 6 hari di bulan Syawal. Tidak ada perintah khusus agar kita mengerjakannya 6 hari berturut-turut.
dengan syarat kita tidak mengerjakannya di awal bulan Syawal, karena dilarang bagi kaum muslimin untuk berpuasa di hari raya, karena hari raya adalah yaumu aklin wa syurbin, yaitu hari makan dan minum. Kita dilarang untuk berpuasa di bulan atau di hari pertama di bulan Syawal, di hari raya. Maka puasa Syawal merupakan penyempurna dari pahala dari puasa Ramadan. Maka barang siapa yang ingin disempurnakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia berpuasa Syawal, karena fadilahnya adalah seperti puasa sepanjang tahun. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan kana kasawmi dahar, pahalanya seperti pahala puasa sepanjang tahun. Yang demikian itu karena kebaikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Allah Subhanahu berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang melakukan amal kebajikan, amal saleh, maka akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Maka ketika kita berpuasa selama 30 hari, seakan-akan kita telah berpuasa selama 300 hari. Karena dalam satu tahun terdapat 360 hari. Maka apabila kita menyempurnakannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka genaplah 360 hari. Seakan-akan kita berpuasa sepanjang tahun. Faedah kedua dari hadis ini, puasa Syawal itu adalah rawatib dari Ramadan. Sebagaimana salat memiliki rawatib, memiliki sunnah-sunnah atau salat-salat sunnah yang mengiringnya. Demikian juga puasa Ramadan terdapat puasa sunnah yang mengiringinya, yaitu puasa Sya'ban. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, tidaklah Nabi SAW puasa dalam satu bulan, banyak berpuasa dalam satu bulan, melainkan beliau berpuasa di bulan Sya'ban. Ini termasuk puasa sunnah yang sering dilakukan oleh Nabi SAW, yang mana puasa Sya'ban dilakukan sebelum puasa Ramadan. Dan juga setelah Ramadan, yaitu puasa Syawal. Maka kedudukan puasa Syawal seperti kedudukan sholat rawatib, sholat-sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Ini menunjukkan begitu mulianya, begitu utamanya puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Pelajaran yang ketiga dari hadis ini, bahwa orang yang berpuasa Syawal 6 hari di bulan Syawal itu adalah tanda diterimanya puasa Ramadan. Di antara tanda diterimanya puasa Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kemudahan untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Mursalah, Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan, al-mu'awada ala siyam ba'da siyam Ramadan alamah min qabuli Ramadan. Membiasakan diri dengan berpuasa setelah puasa Ramadan adalah tanda diterimanya Ramadannya. Fa inna Allah azza wa jalla yataqabbalu amalan fa inna Allah azza wa jalla idza taqabbala amalan wa faqahu bi amalin salihin akhar. Yang maknanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apabila menerima amalan seorang hamba, Allah Subhanahu akan mudahkan dia untuk mengerjakan amalan-amalan ibadah yang lain. Maka apabila kita mengiringi puasa Ramadan dengan puasa Syawal, ini merupakan tanda diterimanya puasa Ramadan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mengerjakan sunnah ini, yaitu puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal. Wallahu ta'ala a'lam. Qala Allah azza wa jalla, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala.
Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim adhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.